Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Toko Kita. Ya Pak Badar, kita lanjutkan perbincangan kita yang masih sangat menarik ini Pak Badar. Nah, kalau dari PPATK sendiri Pak, bagaimana sih caranya untuk, kan PPATK sudah berhasil nih menumpas tindak pidana pendanaan terorisme. Itu langkah-langkah pada saat menumpas itu bagaimana Pak? Ya, sebetulnya hampir sama saja ya. Tentu kami memperoleh data, informasi, permintaan dari aparat penegak hukum, kemudian dilakukan analisis, lalu hasilnya kami sampaikan dengan aparat penegak hukum. Nah, sekarang kami lagi berusaha untuk membuat yang namanya platform, jadi platform information sharing, terrorist financing platform. Jadi secara IT gitu ya, sehingga pertukaran data itu nanti bisa dilakukan melalui IT. Diharapkan dengan demikian kebocoran menjadi lebih kecil terhadap informasi tersebut dan lebih cepat untuk disampaikan, baik dari pihak perbankan atau penyedia jasa keuangan ke kami maupun dari kami ke teman-teman penegak hukum. Baik. Yang sedang kami kembangkan sekarang itu. Nah, kalau yang sudah-sudah, alhamdulillah kerjasama kita sangat baik. Jadi kalau dengan dari kepolisian tentu dengan Densus 88, kerjasama kita luar biasa baik gitu ya. Pada tingkat di bawah pun kalau terjadi apa-apa mereka sudah punya nomor kontak masing-masing, dan malah di hari libur pun saya minta supaya teman-teman untuk datang ke kantor apabila terjadi suatu kejadian. Ya Pak, di era digital ini banyak sekali tentunya modus-modus pencucian uang. Nah Bapak sendiri di PPATK melihatnya ada apa saja modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku ini Pak? Ya, era digital itu kan tidak mungkin kita menutup mata sama sekali. Karena era digital itu, di era digital ini teknologi semakin berkembang dan dari sana terjadi efisiensi, ya kan, biaya transaksi menjadi lebih murah dan sebagainya, kecepatan waktu. Jadi kalau kita pun melawan arus kemajuan teknologi, tentu kita akan rugi sendiri. Oleh karena itu lembaga pengawas pengatur itu selalu berusaha jadi untuk mempelajari dan membuat pengaturan-pengaturan sehingga apa namanya digital atau kemajuan teknologi itu dapat kita berlakukan di sini, tetapi juga kita menjaga keteraturan, mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme, tetap bisa kita kontrol. Nah, sekarang kan seperti misalnya apa namanya itu Bitcoin, virtual money gitu ya. Nah itu di Indonesia kan masih tidak bisa diberlakukan sebagai alat pembayaran. Nah itu Bank Indonesia yang berwenang mengatur itu bahwa apa namanya di virtual money itu tidak bisa diberlakukan sebagai alat pembayaran. Iya memang karena di era digital ini semua orang dipermudah, tapi justru dipermudah juga para pelaku kejahatan itu untuk mendapatkan uang untuk menggas para korbannya seperti itu ya dan Pak. Dan korbannya itu bisa masyarakat. Oleh karena itu tadi kalau ada yang coba-coba misalnya menggunakan virtual money tadi sebagai alat pembayaran, maka tentu lembaga pengawas pengatur tidak bertanggung jawab. Itu artinya dia tanggunglah oleh dia sendiri. Gitu. Nah, kalau dia sebagai
virtual asset sebagai komoditi yang diperjualbelikan, nah itu boleh. Ya, itu yang aturnya Bapepti, Badan Badan Pengawas dan Pengatur Komoditi Berjangka, Badan Pengatur Komoditi yang ada di bawah Departemen Perdagangan. Yeah. Nah itu, jadi kalau dia bersifat peer-to-peer lending misalnya ya, itu juga boleh. Itu ada lembaga pengawas pengaturnya OJK. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pemain ataupun pelaku yang bergerak di bidang peer-to-peer lending. Ya. Pak, semuanya diatur dan kita berharap masyarakat bisa mematuhi itu karena itu semua untuk kebaikan kita semua. Pak Badar, misalnya masyarakat tahu adanya transaksi yang janggal gitu. Nah, ingin melaporkannya ke PPATK, itu bisa lewat mana? Apakah sudah ada websitenya atau dari mana gitu, Pak? Ya ada, pasti ya. Jadi di kita ada unitnya, namanya unit pengaduan masyarakat. Yeah. Itu berada di bawah Direktorat Kerjasama dan Humas. Nah, mungkin bisa kita berikan ya alamat web atau apa, nanti kami bisa susulkan. Berarti bisa masyarakat langsung mengadukan ke PPATK jika ditemukannya ada kasus demikian. Tapi dari PPATK sendiri, Pak, apakah ada prosedur-prosedur atau dilihat nih sudah memenuhikah laporan ini? Karena kan pasti ada aja orang yang iseng gitu, Pak, melaporkan padahal kasus itu tidak sebesar itu gitu. Dari mana melihat? Ya, yang paling penting yang dilaporkan itu tidak fitnah. Yeah. Jadi ada pihak yang dilaporkan, kejahatannya kira-kira apa, ya, di mana itu dilakukan, kalau dia tahu pada penyedia jasa keuangan mana, syukur-syukur tahu nomor rekeningnya, gitu ya. Biasanya langsung tim turun atau dihubungin dulu? Ya tentu kami kan punya bagaimana, kerjasama dengan penyedia jasa keuangan tadi sebagai pihak pelapor. Nah, berdasarkan pengaduan itu, kami akan lihat dulu, kami punya database. Kita lihat di database kita, ada nggak itu laporan transaksi keuangan mencurigakannya. Kalau nggak ada, kami akan menghubungi mitra kerja kami, penyedia jasa keuangan itu bisa perbankan, bisa asuransi, nanti kami hubungi. Nah, bila perlu kami berkunjung ke sana, petugas kami melakukan namanya penelitian setempat. Untuk menindaklanjuti laporan itu. Iya, baik. Terakhir nih Pak, bagaimana nih harapan, mungkin warning kepada masyarakat jika ditemukannya ada transaksi-transaksi yang tidak wajar gitu? Iya, ya tentu harapan kita partisipasi masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana pendanaan terorisme. Itu kita harapkan betul partisipasi dari masyarakat tadi. Dan satu lagi, kita juga mengharap masyarakat hati-hati. Jangan sampai digunakan oleh pihak-pihak tertentu ya menjadi nomini, menjadi orang yang dipakai namanya untuk menyimpan aset untuk hasil tindak pidana memuluskan para pencuci uang. Para pencuci uang, hati-hati itu. Macam-macam itu, ada yang pakai namanya, tahu-tahu dia nggak tahu menahu, suruh buka tabungan, kemudian bukunya dipegang oleh dia, duit masuk sana nggak tahu, nah itu sering terjadi. Atau disuruh membeli tanah, terus dipakai namanya tanah itu, tapi sertifikat dan segala macam dipegang oleh orang yang menyuruh tadi. Nah, ini yang kita harapkan hati-hati. Atau kalau di dalam digital, kalau ada investasi yang yield atau imbal hasilnya sangat besar, sehingga tidak logis gitu ya, ya jangan mudah tergiur. Jangan
tergiur untuk ikut gitu. Iya, baik Pak Badar. Ya. Terima kasih atas informasinya Pak Badar. Semoga Ya. saja informasi Amin. yang tadi Pak Badar sampaikan bisa berguna untuk pemirsa di Ya. rumah. Terima kasih Terima Pak kasih ya. Badar. Ya, Ya. pemirsa, demikianlah Toko Kita hari ini. Jangan lupa saksikan Toko Kita di selanjutnya. Saya Gesmi Sitanggang, sampai jumpa.